Oke, silakan. Oke, siapa mau nanya dulu silakan. Masih 7,5 menit deh sekarang. Mulai. Oke, namanya sebelumnya selamat atas peluncuran film AI Usai di sini. Menjelaskan cerita film ini seperti apa dan peran karakter dan juga sebenarnya pengorbanan cinta gitu. Karakter aku sebagai selain juga sebagai dokter Arman caranya itu juga banyak mengorbankan cinta juga karena kalau main trailer tadi tiba-tiba dokter Arman lebih jadi favorit sekarang diambil oleh pasangan saya. bedanya ya? Sangat-sangat beda dan secara karakter bisa dilihat fisiknya aja udah beda dan karakternya aku pertama kali merasakan fotografer jadi benar-benar pada saat preparation itu aku benar-benar ada waktu workshop ini ada lirik film ini itu benar-benar aku kuliah sekitar 3-4 jam belajar ya basic-basic aja supaya aku bisa ambil senang sih bersyukur juga Pak Ani itu mempercayakan ini ke aku karena memang menurut aku karakter Solo ini benar-benar berbeda banget dari Davina dan dari karakter aku sebelumnya hingga aku merasa apa yang sama dulu aja sih dengan fisik aja udah beda terus karakternya yang lumayan keras dan lumayan apa ya bahasanya itu maco galak juga apa ya pengalaman yang seru aja sih main karakter Davina ya pokoknya intinya berbanding terbalik sama Vero itu termasuk yang apa-apa tuh belak-belakan tanpa mikirin tentang orang lain itu egois tapi dia benar-benar udah banyak sakit yang dia lewati jadi dia udah benar-benar tough ya bisa terlihatnya sedikit gatel sensitif kayak iya aku buatnya sebenarnya anak remaja dan pertama kali diceritain secara karakter gitu kan oh iya kasar brutal ya kan ada gimana aku ngebentukin seseorang pakai pengacara sampai suka banget fun belajar hal Daripada perubahan fisik ada. kalau permintaan dari saudara sih kita mungkin lebih ke dari make up dan hampir tidak baru sampai workshop belajar bagaimana cara foto dan lagi mungkin di screen time
yang agak jauh umurnya, tapi kita benar-benar nge-blend banget semuanya Pak. Seru. Sebelumnya aku pernah project juga sama Karayan, tapi sebagai adik kakak. Tapi di sini kita mungkin karena udah 5 tahun nggak sama beliau juga sering ketemu main, tapi untuk project yang pertama kali dan untuk Sasa ini juga pertama kali juga, dan anaknya benar benar itu awalnya males tapi ternyata lama-lama nge-blending juga dan sama yang lain juga sih nggak semua sih, kayak Asya udah tahu dan kalau kayak Cina juga Bisa cerita dalam film ini ada yang sesuai dengan kenyataan. film ini ya enggak sih, karena memang secara karakternya udah beda banget kan secara Soraya dan Devina dan Vero itu beda banget. Kemudian dia tuh kayak pas peran karakter tuh tantangannya di situ karena yang membedakan jauh antara Devina dan Vero Soraya. Jadi kalau dibilang adil relate atau enggak dari Vero sih aku sih tipikal yang Boleh cerita asmara dari kamu sendiri. ya pokoknya dia berbeda banget sama Vero Soraya ini yang penuh sakit hati. Mungkin sama-sama terlihat tegar, sama-sama pengen terlihat tegar, yang sedih gitu. Kalau misalnya bisa kasih nama cinta, apa dan kalau bakal ngasih karakter yang Nasihat ya, nasihat buat Vero Soraya mungkin percaya sama cinta, jangan terlalu banyak isu, percaya kalau kamu itu pantas untuk dicintai. tapi kamu ada batasan tersendiri. Batasan ya, Batasan mungkin kayak yang terlalu jauh juga. sejauh ini sih aku belum nemu batasan-batasan, tapi kalau di Vero Soraya aku benar-benar malah ke Paroni kayak ya udah aku maunya gimana aku ikuti dan nggak ada batasan yang perlu aku kasih model di situ. Kalau untuk karakter Vero Soraya ini Kalau gimana rasanya? Oke, sebelum Tinya Kita masukin Lucas yang lain yuk, silakan. Kan sebelah kanan Davina, yes. Betul, yes betul. Yuk, silakan teman-teman. dan memang yang ada di cerita tadi sebenarnya kelihatan banget kan antusias Mas Roni dalam mendirect film ini benar-benar penuh hati, plus cerita ini juga masih ada based on cerita yang Mas Roni, jadi benar-benar dibuat sepenuh hati. Jadi aku merasa selama Mas Roni nge-direct dia benar-benar sepenuh hati dan sangat membantu para pemain untuk mendalami karakter tersebut. Udah mulai ada. Mana itu biasa lo jadi kan jadi pasangan gitu kan. Apakah sebelumnya pernah? Sebelumnya kita pernah satu project bareng, tapi bukan jadi pasangan ya, tapi jadi adik aku. Nah, sekarang jadi pasangan. Itu satu hal yang baru buat aku, luar biasa juga. Davina juga Para penonton yang telah main yang memiliki sangat karcis dipersilakan memasuki ruangan nggak kasih teater. boundaries buat Mohon aku, jadi perhatian Anda. ngebangun chemistry sama Pintu Davina juga teater sangat 2 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan untuk memasuki ruangan teater. sebenarnya ya Kita perlu ada dan nggak canggung lagi gitu ya. Terus kayak ini juga nggak ada yang mengkhianati dan mengkhianati. Pintu teater Memang 2 situasinya aja telah yang berat. dibuka. Para Bahkan ada penonton Davina, yang telah ada memiliki adegan mau nangis karcis kayak Davina dipersilakan nanya boleh peluk memasuki nggak? ruangan Enggak tuh teater. boleh banget. Mohon perhatian Anda. Pintu teater 2 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan untuk memasuki ruangan teater. Kalau aku pribadi ya mungkin bebannya beda-beda ya setiap karakter. Karakterku sendiri punya beban sendiri, which is mungkin nggak seberat beban. Oke. Tapi
kalau aku masih bisa aku utarain perasaan di Dokter Arman ini. Tapi kalau Kiga benar-benar layernya sangat banyak, jadi ya nggak bisa disampaikan. Tapi memang setiap karakter di film ini cukup kuat dan background story-nya itu cukup jelas. Jadi itu juga membantu beda untuk unsur komedi. Ya sebenarnya saya juga nggak tahu, ini kayak saya nggak pernah main sama mereka juga di film ini nggak ketemu ya. Oh pas ini yang berdua. Ada pas di meja. ya rame-rame. Oh kamu nggak ada. Menyenangkan. Banyak kan interaksi di sini sama Kay dan Krim. Peran saya di sini sebagai Aldi. Aldi itu adalah pacarnya Momo, Supera Regina. Jadi Aldi itu digambarkannya sebenarnya mantan mafia yang akhirnya meninggalkan kehidupan lamanya yang keras itu untuk mensupport karir Momo untuk menjadi seorang penyanyi gitu. Jadi minta lagu sama Krim, lagu diacak-acak sama Momo, habis itu saling membantu bersama Kay, basically simbiosis mutualisme. Kay, gue bantu lu butuh apa, karena waktu itu Kay ada Kay memiliki drama sendiri dan dia butuh bantuan, gue bantu, tapi lagunya Momo lu pasang di radio lu ya gitu. Jadi di bagian situ ada beberapa komik reliefnya lah, jadi supaya nggak nangis terus, karena memang dari awal emang udah kayak Brian tadi ngomong bebannya itu dari awal cerita tuh udah terasa banget. Jadi biar dikasih jeda dikit, hadirlah saya untuk memberikan sedikit nafas untuk supaya biar nggak langsung habis tisunya gitu, karena emang banyak banget setiap drama sama Dokter Arman beda lagi. Yang kalian lihat di trailer tadi waktu dia moto, bahkan lagi moto gitu aja si Kayaknya harus menahan pose dengan mengusap air matanya, di situ aja tuh juga bakalan nangis banget. Jadi sepanjang filmnya bakalan banyak banget emosi-emosi yang akan dikeluarkan. Jadi kalian siap-siap aja, kayak tadi layernya itu layer emosi banyak banget. Masa bilang karena yang ini ada unsur pengalaman pribadi dari sang sutradara, jadi sangat-sangat personal, dan di saat sebuah karya itu personal, itu sedihnya tuh beda aja gitu. Dan dia juga antusias banget saat dengan direct di lapangan. Dia tahu apa yang dia mau, dan karena dia juga udah mendevelop cerita ini lama banget, jadi ini menjadi sebuah cerita yang sempurna menurut aku, untuk dengan cerita yang ada rasa banget emosinya, jatuh cintanya, cinta itu apa, dan gimana kita harusnya jangan menyia-nyiakan waktu dengan orang yang kita cinta. Itu kerasa banget karena Robert Downey memasukkan unsur-unsur personal ke cerita ini gitu. Dan dengan persetujuan sutradara pastinya, kalau di otak apalagi aku biasa nyeltuk gitu, pasti banyak banget yang ini lucu begini. Ada beberapa tapi pasti nggak mau terlalu keluar dari rangkaian cerita dari filmnya sendiri gitu. Jadi nggak mau kayak lagi romantis sedih tiba-tiba ngomong begitu kan. Tetap harus ada koridornya, dan itu yang aku jaga dan dijaga juga sama Robert Downey. Jadi membuat komik reliefnya tuh saro lah gitu. Jadi light aja gitu, nggak terlalu beda. Boleh shout out yang penonton? Boleh, terakhir ya. Hanya jadi nggak cuma dinikmatin aja ceritanya, tapi juga pesan-pesan yang memang pengen disampaikan oleh penulis, yaitu gimana tadi yang Mas Tante udah bilang, kalau kita
boleh shout out. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Jelas sama sih. Pertama kita sedang nonton penting gimana sih rasanya kayak mencintai seseorang tapi nggak pakai rasa nggak pakai rasa yang terbaik itu Oke, terima kasih teman-teman. Boleh shout out Kak? Jangan lupa nonton. Teman-teman semuanya jangan lupa nonton film Tak ingin usai di sini, tanggal 5 Juni di bioskop kesayangan kalian semuanya.